Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami dengan tema harta dan kepemilikan. Kami beranggotakan dengan saya sendiri Miftahul Janah dengan NIM 20423 Kemudian ada teman saya Putri Zezindi dengan NIM 20423 Ada Ahmad Habibullah Mustafa 20423 Dan yang terakhir ada Muhammad Al-Farizi Osman dengan NIM 20423 Langsung saja, apa itu pengertian harta dan kepemilikan? Pengertian harta. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung atau miring, sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, serta dipelihara dengan baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Kepemilikan berasal dari bahasa Arab dari kata malaka, yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, al-milk berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu barang dan harta, dan barang tersebut dalam genggamannya, baik secara real maupun secara hukum. Adapun hambatan syar'i kepemilikan yaitu hilang akal atau sakit ingatan, belum balik sehingga belum paham memanfaatkan barang. Jadi, ketika seseorang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara yang dibenarkan oleh syarah, maka terjadilah hubungan khusus terhadap orang yang memperolehnya yang biasanya disebut hak seseorang. Dan orang tersebut dapat menikmati manfaat serta mempergunakannya sesuai keinginan selama tidak terhalangi oleh hambatan syar'i tersebut. Dan saya akan membacakan ayat yang kepemilikan dari surat Al-Jasiyah ayat 12-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Selanjutnya ayat 13 dengan bunyi wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim dengan bunyi mangkutiladuna malihi fahuwa syahidun wa mangkutiladuna damihi fahuwa syahidun wa mangkutiladuna dinihi fahuwa syahidun wa mangkutiladuna ahlihi fahuwa syahidun, dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, ia syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ada macam-macam kepemilikan yang akan dibacakan oleh Ahmad Habibullah Mustafa. Untuk Ahmad Habibullah Mustafa, dipersilakan. Selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan.
Kepemilikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kepemilikan perseorangan, yaitu hak individu yang didapat dari usaha atau kerja keras seseorang dengan cara yang halal, contohnya uang dan emas. Karena keduanya tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan harus ada usaha dan kerja keras untuk mendapatkannya. Yang kedua, kepemilikan umum, yaitu hak yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Contohnya, air, sungai, jalan, dan lain sebagainya, yang digunakan oleh masyarakat dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat juga. Yang ketiga, kepemilikan negara, yaitu hak pemanfaatannya berada pada seorang pemimpin. Harta tersebut digunakan untuk keperluan kewajiban negara, salah satunya biaya-biaya negara. Selanjutnya, kedudukan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, papan, dan pangan. Menjaga harta adalah termasuk 5 urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah memiliki harta banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara. Dengan hal itu, bahwa kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan Allah kepada manusia. Dan karena itu, manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut sebesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah. Tidak diperbolehkan untuk maksiat, tidak boleh membelanjakannya secara berlebihan, atau menelantarkannya sehingga tidak bermanfaat. Manusia harus memastikan agar hartanya itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berfungsi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis yang akan dibacakan oleh Putri Zazindi. Oke, selanjutnya kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana disinggung di atas bahwa dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta diberikan kepada hambanya sebagai amanah yang harus dipegang dengan baik, sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Berikut adalah salah satu kedudukan dan implikasi harta yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah. Dalam Al-Quran, sungguh banyak yang menerangkan tentang ini, antara lain dalam surah At-Toha ayat 6, Allah berfirman, Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta syara. Kepunyaannya lah segala yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Implikasi dari kedudukan di atas adalah bahwa manusia tidak boleh sombong, angkuh, dan kikir terhadap harta, karena pada akhirnya akan kembali kepadanya. Manusia wajib mengeluarkannya, karena dia telah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola harta tersebut. Selanjutnya, pembagian harta. Dalam memperoleh harta haruslah dilakukan dengan cara yang halal, agar harta yang kita dapatkan tersebut berkah. Larangan untuk cara memperoleh harta dengan cara yang batil ada dalam surah Al-Baqarah 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat tersebut menjelaskan larangan memakan harta secara batil, karena itu termasuk perbuatan yang zalim, sama halnya seperti memakan harta anak yatim ataupun riba, sama-sama merugikan manusia lain demi sebuah keuntungan. Dapat digambarkan seperti surah Al-Baqarah 189 yang menjelaskan
mengenai kunci untuk mencapai falah, sejahtera dunia dan akhirat. Ayat tersebut menegaskan, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya, yang bermakna bahwa memasuki rumah melalui pintu belakang tidak sesuai dengan aturannya. Maka manusia diperintahkan untuk masuk rumahnya melalui pintu masuknya. Hal tersebut menunjukkan nilai dan norma yang berlaku, juga tidak boleh zalim dan harus adil. Selanjutnya, sebab-sebab kepemilikannya akan dibacakan oleh Al-Farizi Osman. Kepada Al-Farizi Osman, dipersilahkan. Sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki sesuatu benda. Adapun sebab-sebab kepemilikan harta antara lain. Pertama, ihrat al-mubahat. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, benda mubahat belum diikraskan oleh orang lain. Seorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan. Maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut sebab telah dikeraskan oleh orang lain. Kedua, adanya niat atau maksud memiliki. Maka seseorang memperoleh harta mubahat tanpa ada niat, tidak termasuk ikhras. Umpamanya seseorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung. Bila pemburu tersebut sekadar meletakkan jaring tersebut dan mengeringkannya, maka ia tidak berhak memiliki burung tersebut. Halafiah. Halafiah ada dua macam, yaitu pertama halafiah saksi an saksi, yaitu si waris menempati tempat si muwaris dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut terkah. Dan kedua halafiah sayan dan sayin, yaitu seorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak di tangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian pemilik harta. Maka halafiah sayin ini disebut juga ta'min atau ta'wil atau menjamin kerugian. Kemudian yang ketiga, tawallud min mamluk, benda yang telah dimiliki. Jadi hak bagi yang memiliki benda, misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba. Sebab pemilikan tawallud min mamluk dibagi menjadi dua pandangan atau iktibar. Yang pertama, mengingat adanya ikhtiar terhadap asal-asal yang dimiliki atau disebut iktibar wujud al-ikhtiyar wa adamihi fiha. Dan kedua, pandangan terhadap berkasnya, disebut juga iktibar at-syarihah. Terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.